Masih ingat enggak kalian kejadian di Kabupaten Subang? Ribuan kader PDIP mengundurkan diri dan juga menyerahkan kartu KTA. Sekarang terjadi di Bali. Tepatnya di Kabupaten Buleleng. Ya, jadi kalau ini memang masih ratusan, tapi nggak tahu juga, mana tahu nyampe ribuan nanti kan. Ya, nanti beritanya ada, nanti aku akan tampilkan ya. Jadi ratusan kader ya dari PDIP itu mengundurkan diri. Karena apa? Karena ketua BMI mereka, ketua Banteng Muda Indonesia, udah pasti namanya Banteng Muda Indonesia, pasti bukan organisasi Golkar itu. Karena ada kata-kata bantengnya itu. Iya kan? Ya, kenapa aksi ini terjadi? Ya, aksi ini terjadi oleh karena ketua Banteng Muda di sana yang juga bisa dikatakan kader loyal yang ada di Kabupaten Buleleng ya, bernama Dr. Caput, tidak mendapatkan rekomendasi dari Megawati Soekarno Putri untuk menjadi bupati. Nggak dapat rekomendasi dia, Puang. Aku kalau jumpa sama bapak ini mau ku bilang, Pak, jangankan bapak bupati, sedangkan Nixon Nababan gagal dapat rekomendasi jadi cagup. Ya itu makanya aku bilang. Jadi Pak, aduh, ini kedua kalinya yang kita dengar bahwasanya PDIP membuang kader yang paling loyal. Kenapa aku bilang paling loyal? Karena dia ini, tahu enggak kalian, masuk PDIP tahun 1996. PDIP menjadi juara tahun 1999. Nah, bisa kita katakan bahwasanya jauh hari sebelum PDIP menjadi juara satu, menjadi pemenang pemilu tahun 99, ini orang sudah menjadi kader. Gitu loh. Ya, bukan cuma sebagai kader biasa, ketua BMI loh, ya. Itu yang pertama, dia sebagai ketua Banteng Muda Indonesia. Yang kedua, posisinya ini sebagai wakil ketua DPC Buleleng, ya kan? Wakil ketua DPC Buleleng. Berarti ini bukan kaleng-kaleng, Wak. Ya, ini bukan kader sembarangan. Wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Buleleng, ya. Dan lucunya lagi, tahu kalian, ya, Kabupaten Buleleng hanya ada pengurusnya itu yang paling tinggi wakil. Kenapa? Ternyata ketua DPC-nya pindah ke Gerindra. Ya, udah ku bilang, ya kan, di mana-mana nanti daerah kandang banteng itu akan berubah menjadi penangkaran burung Garuda. Gitu loh, iya kan? Tapi itulah yang kita sesalkan, Pak. Cemana mau dibilang udah terlambat, Bapak, iya kan? Udah mau pendaftaran ini. Aduh, tapi ini mantap ini. Maunya kayak gini juga Bang Nixon. Ya kan? Daripada dijadikan wakil, mundur kalian lah. Ya kan? Bang Nixon, ku bilang sama kau Bang, ya, itu Partai Gerindra paling tidak 10 tahun ini itu akan akan naik daun ini. Kau pindah aja dari situ lah. Gitu loh, ngapain terpendam karirmu di dalam itu, Dan itu yang pertama Bang Nixon. Baru yang kedua Bang, ya, aku bilang samamu, ya, untuk kader Gerindra di Kabupaten Sumatera Utara yang muncul ke permukaan namanya belum terlalu banyak. Kalau bisa Bang Nixon salah satunya lah. Gitu. Nah, untuk Dr. Caput pun begitu maunya. Secepatnya lah udah masuklah ke Partai Gerindra, apa lagi? Ya, ini biar tahu kalian, ini adalah sebuah cerminan bahwasanya, ya, bahwasanya memang betul tenggelamkan PDIP itu betul-betul nyata dan real. Ya, itu bahaya ini kalau sudah dari grassroots ini sampai ke elit ini, bahaya ini. Gitu loh. Lebih tahu enggak kalian, kalau di elit sana, ya, itu actionnya bisa tipu-tipu. Tapi kalau di grassroots katanya, kalau dibilang katanya tenggelamkan, bisa tenggelam betulan itu. Gitu loh. Tapi ini juga kusalahkan juga kawan-kawan di Subang. Udah kuingatkan sama kalian, tolong jangan terlalu kalian viralkan. Inilah akibatnya, yang lain jadi ngikut. Kabupaten Buleleng, salah satu kabupaten inti yang ada di Provinsi Bali.
Ayo aku mau nanya dulu sama kabupaten lainnya. Ada yang mau ngikut lagi? Ya kenapa enggak coba? Ya coba. Dari tahun 96 loh, lebih dari 25 tahun loh beliau itu mengabdi. Ya karena yang namanya PDIP enggak dapat rekomendasi gitu loh. Ya itu artinya apa? Jangankan anak tiri, anak kandung pun dibuang kalau perlu sekarang. Nah itulah dia prinsip kalau di PDIP ku tengok. Iya kan? Iya, sekarang ini nggak ngerti aku. Jadi, aduh, udahlah, tutup kalian lah sekolah kaderisasi itu. Udah, nggak ada gunanya itu. Untuk apa kalian bikin sekolah kaderisasi? Ya, tapi kader kalian buang. Udahlah. Jadi itu dia ya. Jadi ya kalau ku bilang sih ya ada dua provinsi di Indonesia ini yang terkenal dengan julukan kandang banteng. Yang pertama Jawa Tengah, yang kedua Pulau Bali ya. Apa namanya Provinsi Bali. Kita lihatlah ke depannya. Entah udah dipatok-patok banteng gitu kan. Mana tahu kita. Iya kan? Karena ini kejadiannya. Karena di Provinsi Bali pun juga sama seperti di Jawa Tengah. Walaupun katanya kandang banteng, Pilpres kemarin itu warna biru semua. Warna biru. Itu artinya apa? Masyarakat di Bali pun juga udah mulai pudar itu cat kandang bantengnya itu. Udah nggak merah lagi. Udah kayak warna biru metalik sekarang. Ya, siapa ini ketua DPD-nya ini? Yang ada juga masalah sama si kawan ini. Sama kayak ketua DPD Provinsi Sumatera Utara. Yang adanya masalah masih Nixon. Gitu loh, karena apa? Karena ini memang kan jujur saja lah. Ibu Ketumi itu nggak bisa juga kita persalahkan sepenuhnya. Karena apa? Semuanya rekomendasi dari DPD, dari DPC naik ke DPD baru naik ke Ketum. Kan begitu. Tapi kalau kayak gini yang modelnya semua habis. Habis. Atau yang adanya misi dari ketua DPD ini memang betul-betul menenggelamkan dari atas. Gimana? Aduh, nggak tahu kita, mana tahu. Setelah tenggelam, ketua DPD-nya pindah lagi. Mencari partai yang baru, mana tahu kita. Sedangkan di kelas nasional banyak kutu loncat, apalagi di kelas daerah. Udahlah yang namanya politik ini, ya kan? Jadi hati-hatilah kalian kawan-kawanku yang masih ada di dalam PDIP ya. Kalau memang masih bisa kalian jaga kesetiaan kalian, jaga loyalitas kalian, jaga keteguhan hati kalian, jagalah sampai mati. Tapi kalau udah nggak tahan lagi keluar. Ngapain dipertahankan? Iya kan? Coba kesetiaan kita dibayar murah gitu loh. Ya? Dibayar dengan pengkhianatan. Iya, banyak kali cerita PDIP ini selama ini bilang bahwa Jokowi pengkhianat Jokowi, Jokowi pengkhianat Jokowi, pengkhianat Gibran, pengkhianat Kaisang. Nah lo, sekarang coba bayangkan kalian, partai sendiri mengkhianati kadernya. Luar biasa itu kan? Luar biasa. Coba kalian lihat dulu Gerindra, kalian lihat dulu Golkar ya, kalian lihat dulu partai-partai lainnya. Apapun yang terjadi, kader nomor 1. Gitu ya kan. Begitu juga kemarin PKS. PKS itu hampir sama seperti PDIP. Hampir. Kenapa bilang? Karena di Jakarta ya, PKS ini rela mengorbankan Mardhani Alisera demi si Anies. Yang bukan siapa-siapa, yang anak bukan, tetangga bukan. Sementara Mardhani Alisera bisa dikatakan itu peraih suara nomor 1 di PKS di Jakarta. Harus dikorbankan. Tapi cuman mau dibilang mau maju lagi, udah nasi udah jadi bubur. Kan begitu. Itu makanya ya, hati-hati PKS. Untung aja kau udah masuk ke Kim. Kalau enggak kau amblas juga kau. Makanya aku bilang ayolah masuk ke perahu yang lebih besar, yang lengkap safety-nya. Itu dia. Jadi ini ku bilang sama kalian ya, ini aku bukannya menyumpahi, aku bukannya berharap, aku bukan mendoakan, tapi ku lihat perkembangan di lapangan sekarang memang nyata-nyata bah. Parah kali memang ini
Rakyat dengan gigap gempita menyatakan bahwasanya tenggelamkan PDIP katanya. Aku cemana mau ku bilang, iya kan? Inilah dia buktinya di Bali. Sebetulnya tanpa rakyat pun juga mengatakan tenggelamkan PDIP. Kalau begini caranya, tenggelam sendiri. Tenggelam sendiri, coba bayangkan ya. Makanya aku bilang, ketika kita sudah mulai besar, ya, kita sudah mulai punya nama. Tapi kalau kita sudah lupa diri, itulah yang akan menjadi awal kehancuran kita. Itu dia. Apakah Partai Wong Cilik akan berakhir menjadi Partai Cilik? Bisa jadi. Kenapa bilang P3? Bayangkan P3. Kurang besar apa P3 dulu? Ya, waktu Orde Baru nomor 1 pemenang Golkar, nomor 2 itu P3, nomor 3 itu PDIP. PDI. Iya kan? Tapi sampai sekarang masuk parlemen pun enggak. Udah berbagai macam usaha dilakukan oleh P3 ya, tapi nggak membuahkan hasil. Jangan kalian sampai berakhir seperti itu pula. PDI P3 kan begitu. Udah gonta-ganti ketua umum, tetap juga nggak naik. Gonta-ganti ketua umum, tetap juga nggak naik. Itu ya, kalian kalau misalnya mau naik lagi balik, gantilah ketua umum. Ini bukan aku yang ngomong. Ini menurutku dan menurut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yakinlah kalian, ketika kalian ganti ketua umum, ya otomatis PDIP akan menjadi mempunyai warna sendiri, ya, mempunyai warna baru, ya, pemimpin baru, pemikiran baru, ide-ide baru, dan juga relasi-relasi yang baru gitu loh, ya. Contoh PAN gitu, semenjak ditinggalkan Amin Rais kan makin lama makin melejit. Gitu. Jadi kalau memang kalian masih ingin mendapatkan hati di masyarakat, ganti aja lah. Ini enggak kader kalian ganti-ganti. Ya, kayak Nixon Nababan di sana, ya. Coba bayangkan kalian. Aku yang tahu Nixon Nababan juga juga Bali, ya kan, karena memang itu sekarang yang lagi viral. Nah, itu dia ya. Jadi makanya aku bilang, jadi janganlah kalian itu terlalu anggap remeh sama kader. Kader itu anak kandung itu loh. Kader yang memajukan sebuah partai. Mana tahu kalian di daerah bagaimana situasi lapangan. Yang tahu situasi lapangan itu, yang tahu situasi lapangan sebuah provinsi orang daerah DPD, yang tahu lapangan setiap kabupaten dan kota itu orang DPC, ya. Tahu enggak kalian, mana mungkin bisa kalian naik di atas sana kalau nggak ada perjuangan di DPC? Anggap remeh kalian. Tapi ini udah parah ini kalau aku bilang. PDIP sekarang caranya yang penting menang itu aja, nggak peduli mau kader sendiri, mau kader orang lain, mau dari dalam sendiri atau dari orang lain, nggak peduli. Gitu dia. Jadi udahlah, kalau seperti itu kayaknya nggak ada gunanya lagi kita bahas. Nggak apa lagi. Makanya ada berita satu channel di Bali mengatakan apakah ini menjadi awal dari kehancuran PDIP Buleleng. Nggak tahu, kalian yang tahu itu, ya kan? Nggak urusanku juga itu. Oke, iya itu. Jadi tetap semangat lah sama dokter dokter Caput ya. Jadi kalau ku bilang ini sudah ada yang mengatur ini, udah diatur yang di atas ini. Karena apa? Karena taunya, ya kan? Karena taunya semesta bahwasanya partaimu yang lama bakal tenggelam. Jadi duluanlah kau diselamatkan, kan begitu. Cepat-cepatlah cari perahu yang lain. Ya, itu aja ya. Ini kan opini, nggak masalah loh. Kalau misalnya opini, aku nggak menggiring opini. Ya, tapi inilah fakta di lapangan. Makanya jangan kalian main-main dengan kader sendiri. Ketika kalian main-main dengan kader sendiri, itu artinya apa? Kalian sedang bermain-main dengan rakyat.
Ya kalian nggak percaya sama kader, ya berarti kalian nggak percaya kepada rakyat. Gitu loh. Iya kan, kalian lebih percaya dengan hitung-hitungan, dengan kali-kali. Kalau memang kalian punya prinsip sebagai partai, mau kalah-kalah, menang-menang, yang penting yang maju harus kader sendiri. Gitu dong. Harus diajar-ajari. Apa perlu aku masuk lagi PDIP? Biar ku ajar-ajari dulu kalian. Ya itu dia. Makanya oke lah ya. Kalau kayak gitu sukses lah untuk kita semua. Kecuali untuk yang satu itu. Siapa ya? Ya kalian terjemahkan sendiri. Pak Dokter, pertimbangannya? Ya, hari ini tanggal 16 Agustus 2024 saya ya, selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengundurkan diri sekaligus mengembalikan kartu tanda anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jelas keputusan ini saya ambil memang berat, tapi inilah aspirasi dari teman-teman khususnya di BNI yang selalu kita menyerap aspirasi daripada teman-teman. Dan keputusan ini saya ambil ya tentunya ya dengan berbagai macam pertimbangan. Pertama, saya sudah terlalu lama rasanya untuk di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dari perjuangan awal 96 dan KTA pertama saya tahun 99, mungkin itu yang masih saya pegang. Ini KTA lama saya. Ini dari zaman perjuangan dulu, ini saya simpan sebagai histori. Dan dari perjalanan itu banyak hal yang saya dapatkan. Disinilah saya ambil sikap khususnya demi kebaikan kita semua. Kaderisasi harus berjalan, saya sudah berlakukan, dan itulah juga menjadi pemikiran saya. Sekaligus juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama sekian tahun, yang hampir seperempat abad saya di dalamnya, banyak hal yang saya dapatkan. Masalah ideologi, masalah nilai-nilai yang ada di partai ini, dan juga nafas daripada partai ini, itu yang selalu saya pegang. Itu yang selalu saya pakai pegangan. Untuk apa? Untuk saya melangkah di kemudian hari di masyarakat. Dan ini sangat ternilai bagi saya. Sekaligus itulah saya mengucapkan terima kasih. Dan juga kesempatan ini saya minta maaf kepada teman-teman ya yang selama sekian tahun kita ajak bergelut di partai, dan mungkin saya keluar dari partai tapi persahabatan, rasa persaudaraan ini tidak akan pernah putus. Tetap kita akan mau untuk memberikan masukan saran demi kebesaran partai dan khususnya kebesaran dari Buleleng dan masyarakat Buleleng secara ya, yang jelas hal ini adalah kita ambil sikap dari aspirasi dari bawah. Kekecewaan jelas sudah pasti itu yang mendasari, tapi bukan itu saja. Banyak hal, dan inilah yang membuat kita harus sama-sama introspeksi, kita harus sama-sama berpikir, kita harus mau dewasa untuk berpikir ya, sehingga kedepannya kita tentunya akan bisa melangkah untuk lebih baik lagi. Sekaligus saya juga sampaikan ya, saya pun juga berpikir lebih konsentrasi dalam akademisi dan praktisi, karena saya selaku dosen ya, dan juga selaku praktisi yang menuntut juga profesionalisme dan konsentrasi dalam menjalankan tugas. Prinsipnya dimanapun kita berada, ketika kita bermanfaat untuk masyarakat, dan banyak cara, banyak tempat untuk bisa kita lakukan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng. Apa bisa tergabung ke partai lain, Pak?
Kalau itu belum saya pikirkan, yang jelas ya saya ya dengan hal ini momen kemerdekaan ya kita merdeka. Yang paling penting pikiran dan hati saya untuk masyarakat Buleleng tidak berubah. Dan kembali lagi saya pasti menyerap aspirasi. Keputusan ini pun juga dari aspirasi teman-teman yang selalu saya ajak bergerak, yang selalu ajak saya berkeringat, yang selalu saya ajak untuk berdarah-darah dalam membesarkan partai ini dan juga peduli terhadap masyarakat Buleleng. Dan aspirasi mereka lah yang selalu saya dengar. Ya, karena saya menyadari saya tidak ada apa-apanya tanpa mereka. Saya tidak ada apa-apanya tanpa teman-teman yang selalu mendampingi saya untuk turun ke masyarakat, untuk peduli terhadap masyarakat. Pak, kekecewaan karena rekomendasi. Bagi saya hal ini yang memang kita harus terima. Kenapa? Inilah namanya sebuah mekanisme yang tentunya rekomendasi itu dikeluarkan pasti berdasarkan penilaian-penilaian. Tentunya penilaian itu adalah penilaian baik secara subjektif maupun objektif. Dan itulah yang dinilai yang terbaik. Kita legowo, kita menerima untuk hal itu karena itulah yang terbaik yang dipandang oleh partai. Dan saya harus tahu diri, saya harus sadar diri bahwa inilah saya tidak ada apa-apa. Pak, kalau ada tawaran gabung dengan partai lain itu kembali lagi ya, partai semuanya sama, memiliki ideologi, memiliki juga visi dan misi, memiliki juga nilai yang tentunya kalau ini dijabarkan pasti akhirnya ujung-ujungnya adalah masyarakat sejahtera, masyarakat adil dan sejahtera, makmur, dan inilah juga harapan kita. Kembali lagi untuk hal itu ya saya menyerahkan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, kepada masyarakat aspirasi itu. Tapi intinya dimanapun saya berada, saya pasti akan selalu berusaha untuk berbuat, bertingkah laku, berpikir untuk masyarakat umum, masyarakat Buleleng secara lebih luas. Kesini untuk menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus mengembali keadaan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan di samping itu saya mengucapkan terima kasih karena selama ini saya sudah begitu lama di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya bisa petik. Salah satunya ideologi dan nilai yang ada di partai ini, dan itu yang selalu saya pakai pegangan untuk melakukan di kegiatan-kegiatan, di keseharian dan perilaku saya sehari-hari. Dan juga kesempatan ini saya minta maaf kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya Buleleng apabila dalam keseharian saya ada yang tidak manut, tidak benar, salah seperti. Jadi ini keputusan ini saya ambil adalah menyerap aspirasi teman-teman BMI yang kemarin saya rapat, ternyata keputusannya seperti itu. Ada dua, satu saya minta izin mengundurkan diri dari PDI Perjuangan dan juga BMI, pengurus BMI juga mengundurkan diri dari BMI. Itu, ya, terima kasih. Oke Pak Dokter, jadi apa yang disampaikan Pak Dokter selaku Sekretariat DPC PD Buleleng menyampaikan terima kasih. Yang pertama, selama Bapak menjadi kader PD Perjuangan di sini dan sudah banyak pengabdian terhadap PD Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih. Begitu pula saya juga mohon maaf apabila dalam Pak Dokter sebagai kader di PD Perjuangan ada kesalahan kami baik itu sekretariat maupun PD Perjuangan anggota maupun untuk partai. Pada kesempatan ini kami juga minta maaf. Nah, apa yang menjadi keputusan Pak Dokter pada hari ini menyerahkan surat pengunduran diri dari KTA
pimpinan kami menugaskan kami untuk menerima hal tersebut. Kurang lebih mohon maaf, begitu pula dengan teman wartawan. Jadi ini yang pertama surat pengunduran diri atas 3 ke DPP, ke DPD dan ke DPC. Lihat sini Pak. Lihat sabar. Sabar ya. Jen Pak Daftar Jen. Udah sekali tunggu. Belum Pak. Sudah? Oh, belum. Belum. Kita pengurus BNI. Resolusi Undang 42 untuk DPC dan diputuskan ke DPD BNI. Dan ini yang mewakili ketua sekretaris bendahara. Simbol saya mengembalikan atribut dan pakaian dia dari BNI. Ada yang pada Logonya.